salam Pancasila dan salam damai selalu untuk kawan-kawan semua. Dan salamnya penghayat adalah Rahayu. Rahayu artinya adalah selamat, bahagia, dan santosa. Semoga semua kawan, semua bapak, masyarakat kita selalu bahagia dan sentosa. Sebelum saya menyampaikan Sangkan Paraning Dumadi, saya akan menjelaskan tentang hakikat ajaran penghayat kepercayaan. Itu ada 3, yaitu tentang konsep Sangkan Paraning Dumadi, terus yang kedua tentang Manunggaling Kawulolan Gusti, lalu yang ketiga adalah tentang Memayu Hayu Bawono. Nah, di sini perlu saya jelaskan bahwa saya sebagai Presidium Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, konsep ini adalah dipakai oleh seluruh penghayat kepercayaan yang ada di seluruh Indonesia. Jadi ketiga hal ini, kalau Bapak Ibu mengenal ajaran penghayat, pasti juga mereka akan mengenal kata-kata ini. Termasuk kalau Bapak Ibu di Kaharingan, di Kalimantan, atau di Watu di Lombok, atau mungkin Mapurundu di Mamas, Sulawesi Barat, atau mungkin Parmalim di Sumatera Utara, atau bahkan Bambu Kuning yang di Bali, maka Bapak Ibu akan dikenalkan dengan 3 konsep ini. Cuman bahasa yang memang bahasa daerah mereka. Nah, ini mau melakukan apa, dan yang ketiga tujuan akhir kita mau kemana. Jadi di dalam konsep Sangkan Paraning Dumadi, asal mula manusia, saya akan menjelaskan seperti gambar yang ada di sini. Mohon maaf, kelihatan nggak, Pak? Terlihat, Pak. Ya. Ini adalah empat unsur, 4 unsur ini. Yang atas ini bahwa asal mula manusia itu berasal dari nur cahaya Tuhan. Terus kanan dan kiri ini adalah pelantar adanya manusia, adanya kehidupan adalah Bapak dan Ibu. Terus yang bawah ini adalah sari-sari bumi. Maka di dalam unsur 4 ini, ketika Bapak Ibu melakukan hubungan, tugasnya sebagai suami istri, lalu ada nur cahaya, ada nur cahyo, dan ada sari-sari bumi di dalam rahim sang ibu, maka itulah akan mewujudkan manusia. Ada sikut dan ada jabang bayi yang ada di rahim ibu. Jadi unsur nur cahaya Tuhan, kanan kiri adalah pelantar popo dan ibu, yang di bawah ini adalah sari-sari bumi. Maka di dalam ajaran Sabda Dharma, ini mohon maaf saya akan menjelaskan konsep Sangkan Paraning Dumadi sejaran Koronan Sabda Dharma. Maka di dalam ajaran Koronan Sabda Dharma, di tubuh manusia, karena terjadi dari 4 unsur, maka di situ ada nur cahaya tadi yang asalnya dari cahaya Tuhan. Itu kalau orang warga Sabda Dharma mengatakan itu di dalam diri kita ini ada nur suci. Jadi setiap manusia itu mempunyai nur suci. Kalau Sabda Dharma mengatakan itu adalah namanya Yang Maha Suci. Namanya Yang Maha Suci. Lah nur suci ini, yang namanya Yang Maha Suci, itu mereka membimbing saudara-saudaranya. Ya, nah ini di dalam diri kita ini ada sedulur ini. Kalau di situ ada warna hitam, merah, kuning, dan putih. Ya, hitam itu adalah sedulur yang namanya angkara murka. Jadi saudara yang sangat mempengaruhi manusia sehingga mereka bersifat mempunyai watak angkara murka. Lalu yang merah ini adalah amarah, karena di dalam manusia itu mempunyai rasa amarah. Lah ini dia punya sedulur itu. Oh iya, mohon maaf. Kalau warna hitam itu dipengaruhi oleh sari-sari bumi, karena tadi di bawah ini adalah sari-sari bumi asal mula manusia.
Maka warna hitam, sedulur manusia, manunggal dengan kehidupan kita, dengan jiwa kita, dengan sukma kita, maka warna hitam ini sangat dipengaruhi dengan unsur-unsur bumi atau tanah. Lalu merah, merah ini adalah dipengaruhi oleh unsur-unsur api. Dan kuning, kuning ini adalah saudara yang mempunyai sifat keinginan, nafsu pepinginan gitu. Nah, di dalam warna kuning ini dipengaruhi oleh sari-sari air. Dan putih itu adalah nafsu kesucian, dan mereka dipengaruhi, nafsu suci ini dipengaruhi oleh sari-sari bumi yang namanya angin atau hawa atau udara begitu. Ya, nafsu ini adalah suci tapi masih memiliki kenafsuan. Karena biasanya ini, maaf ini, nafsu putih itu kalau menurut konsep Sabta Dharma, orang-orang yang selalu untuk mengutamakan dirinya sendiri. Artinya bahwa kalau di dalam ajaran Sabta Dharma itu, dia itu hanya sanggar saja, hanya sujud saja, memuliakan dirinya sendiri. Tetapi dia tidak pernah melakukan dharma. Ya. Jadi misalnya dia seorang tokoh spiritual Sabta Dharma misalnya, dia hidupnya itu hanya di sanggar, tetapi dia tidak pernah mendoakan orang lain, tidak pernah mendharma baktikan kehidupannya, tidak bermanfaat untuk sesama. Bahkan dia berdoa untuk orang lain aja merasa bahwa itu adalah dosa gitu. Itu ada yang konsep seperti ini. Ini yang dinamakan dengan nafsu suci, nafsu putih, tapi sebenarnya dia kelihatannya suci, tetapi dia tidak pernah melaksanakan dharma kehidupan bagi orang lain atau masyarakat atau bangsa dan negara. Lalu saya akan menjelaskan bahwa di dalam ajaran Sabta Dharma, nafsu-nafsu tadi itu ada namanya sendiri-sendiri. Kalau yang hitam, hitam ini saya akan bilang bahwa hitam ini pengaruh yang dari sari-sari bumi dari tanah, itu ada saudara kita yang namanya Sukmorojo, atau kalau orang Sabta Dharma mengatakan Gandarwurojo, ini menyatu di dalam kehidupan kita. Itu orang yang mempunyai watak kejam. Watak kejam itu dia, kalau orang Jawa mengatakan tego mentolo lah begitu. Dia tidak peduli itu saudaranya sendiri, nggak peduli itu orang tuanya sendiri. Kalau sudah benci, dia tidak melihat itu, bahkan pada orang lain pun dia kejam gitu. Makanya sekarang ini banyak masyarakat atau anak-anak berani dengan orang tua, bahkan sampai menghilangkan nyawa kepada orang lain. Ini karena pengaruh dari watak yang namanya Sukmorojo atau Gondoruworojo. Kalau orang sudah dikuasai dengan saudara itu, maka cahaya yang tadi dalam yang Masuci tadi, yang itu asalnya dari cahaya Tuhan, itu akan dikalahkan. Dan dia akan menjadi orang yang tidak memperdulikan siapapun, tidak memperdulikan negara, tidak memperdulikan hukum, dan lain sebagainya. Itu adalah watak saudara yang dipengaruhi oleh anasir tanah. Lalu ada lagi di sini, ini di Nun Sewu, di pojok alis ini ada namanya saudara yang namanya Permono. Permono ini pengaruh dari air dan angin. Ini air dan angin. Ini orang yang mempunyai watak sombong, jobrio begitu. Wah, saya nggak peduli dengan virus corona, bahwa ini semuanya adalah sudah kehendak Tuhan. Yes, pokoknya perintah dari negara tak abaikan lah. Ini adalah watak ini Permono. Orang yang jobrio, orang yang sombong. Jadi dia tidak mengindahkan, tidak ngereken istilahnya ajakan negara maupun ajakan pemerintah. Karena dia nggak isak karepe dhewe lah begitu. Nah, ini adalah sedulur namanya Permono. Lalu ada lagi namanya, letaknya di pundak kiri. Ini namanya adalah Jati Ngarang atau Sukmo Jati.
Ini adalah orang yang senang memfitnah, orang yang senang memberikan berita hoax, menipu sana-sini, karena dengan ucapan-ucapan yang tidak benar lah. Ini adalah hasil karyanya saudara yang namanya Sukmojati. Kalau orang Sabda Dharma gampangnya Jati Ngarang gitu. Dia pinter membuat fitnah, mengarang hal yang tidak baik, yang tidak benar disampaikan seolah-olah itu benar gitu. Jadi itu adalah Jati Ngarang. Lalu ada lagi yang namanya Sukmono, letaknya di Nun Sewu, di Tengkuk. Jadi ya di bawah Tengkuk. Itu ada saudara yang namanya Sukmonogo. Lah Sukmono ini adalah orang yang tidak pernah mempunyai rasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Diberikan rezeki banyak masih kurang, sedikit apalagi gitu. Jadi orang yang tidak pernah bersyukur di dalam menjalani kehidupan ini. Ya, semua sedulur ini jumlahnya 11. Ya. Ini namanya Sukmonogo, orang yang selalu cemas akan kehidupan, orang yang was-was di dalam kehidupan. Jadi orang yang tidak pernah sumeleh gitu, orang yang tidak pernah memasrahkan kehidupannya kepada Sang Pencipta atau Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu adalah dipengaruhi oleh saudara yang namanya Sukmonogo. Lalu ada lagi letaknya di dada, ini namanya sedulur Bromo. Bromo ini adalah pengaruh dari sari-sari bumi yang namanya anasir api, orang yang gampang mau memarah. Ya, orang kalau dia sudah mendengar sesuatu, melihat sesuatu, langsung diterima oleh mata, langsung digerakkan oleh pikiran, dan akhirnya saudaranya Bromo ini bergerak. Ini amarah. Jadi kalau sekarang ini zaman Kolobendu, nah ini pengaruh yang paling kuat adalah anasir dari anasir api, ya. Orang gampang marah, gampang ya begitulah. Terus ada lagi Bayu. Ini adalah anasir angin yang ada di dalam diri kita. Lah Bayu ini orang yang tidak pernah menerima saran dari orang lain. Ini tugas saudaranya ini namanya ngeyel. Kalau diberitahu itu ngeyel. Pokoknya ngeyel lah begitu. Siapapun dilawan. Ini Bayu. Lalu ada lagi Indra. Indro ini adalah air. Ini pengaruh dari air. Wataknya itu Indro ini dia tidak pernah Indro ini adalah pemalas. Orang yang tidak pernah berinovasi, orang yang tidak pernah melakukan kegiatan-kegiatan terkait dengan pekerjaan, ya, mempunyai nilai. Dia selalu malas, adanya cuma tidur. Nah, ini Indro, saudara yang pengaruh dari Indro. Lalu ada lagi Mayangkoro. Mayangkoro ini letaknya di Puser. Ini adalah pengaruh dari tanah atau dari bumi, anasir bumi. Ini yang tadi saya sampaikan adalah orang yang orang yang tidak pernah cukup. Dia itu angkara murka. Ini wataknya Mayangkoro itu Nun Sewu. Kalau di dalam pewayangan Jawa itu dari kera dia. Ya. Anoman tapi yang belum diruat, ya, belum diruat oleh Nur yang Maha Suci, maka dia liar begitu. Nah ini wataknya seperti itu. Angkara murka, punya kekayaan tetapi masih saja dia berbuat yang tidak baik kepada orang lain. Nah ini Mayangkoro. Lalu ada lagi Sukmoroso. Sukmoroso itu dari pengaruh air, letaknya di tempong. Tempong itu, mohon maaf, ini kalau orang Jawa itu bokong kanan kiri itu tempong. Nah di situ Sukmoroso. Sukmoroso itu adalah orang yang selalu berprasangka buruk kepada orang lain. Perasaannya itu terlalu sensitif begitu. Sukmoroso ini kalau misalnya saya bicara dengan orang lain misalnya, lalu ada orang lain yang mempunyai prasangka buruk, itu lo lihat, Pak Nain itu ngerasani saya, Pak Nain berbisik-bisik berarti Pak Nain itu nggak seneng sama saya. Ini adalah saudara yang digerakkan oleh yang namanya Sukmoroso. Ya, saudara itu membuat orang sensitif.
Lalu ada lagi Bagindo Kilir, itu adalah letaknya di sini, di epek-epek ini. Orang yang tidak mau, apa ya, dia pemalas, dia hanya ini, apa ya, nggak pernah krido lumai ngasto, nggak pernah beramal atau berdharma. Tetapi yang ada itu hanya minta-minta ini, minta-minta kepada nah ini yang tidak diperbolehkan oleh ajaran Sabda Dharma, karena ajaran Sabda Dharma ini intinya adalah keseimbangan rohani dan jasmani. Kalau rohaninya sudah cukup, maka jasmaninya juga harus mendukung begitu. Lalu Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian, mohon maaf ini. Nah, di sini hitam, merah, kuning, dan putih ini ada Semar. Semar ini bukan berarti orang Sabda Dharma nyembah Semar, bukan. Semar ini adalah lambang bahwa di dalam diri kita ini adalah ada yang namanya nur yang maha suci. Tadi yang berasal dari nur cahaya itu, ya ini dinamakan Semar. Ini di dalam ajaran Sabda Dharma dinamakan yang maha suci. Dia tugasnya ngomong 11 saudara tadi, yang saya sampaikan asalnya dari sari-sari bumi tadi. Dia tugasnya ngomong itu. Jadi di dalam kehidupan ini, maka setiap manusia kalau dia bisa ngomong saudara 11-nya itu, maka dia akan menjadi orang yang bijaksana, orang yang bisa jadi contoh orang lain. Nah ini di dalam dirinya sebab ada yang namanya Semar, ada yang maha suci. Dia yang mengontrol, atau kalau di dalam istilah contoh-contoh yang ada itu biasanya dia dilambangkan dengan seorang kusir, pengendali kereta dan kuda. Ya, jadi dia adalah kusirnya. Kalau dia tidak bisa mengendalikan kudanya, lah kuda ini diumpamakan saudara 11 tadi, yang berasal dari sari-sari bumi, maka kehidupannya akan kesasar berasar begitu. Maka kusir ini adalah artinya adalah si Semar ini yang maha suci. Supaya kelak kehidupannya akan menjadi kehidupan yang sesuai dengan hakikat ketuhanan. Lalu Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam asal mula manusia itu, di dalam ajaran Sabda Dharma, ada yang namanya tesing dumati. Jadi konsep yang dinamakan dengan sangkan paraning dumati, itu ada tesing dumati. Wujudnya itu segitiga begini. Nah ini ada gambar segitiga warnanya putih. Nah, jadi itu mengandung pengertian di dalam diri kita ini ada 3 unsur tadi, nur cahyo ini yang maha suci, terus unsur Bapa dan Ibu. Nah ini kalau itu orang itu membuatnya itu nun sewu. Kalau Bapak Ibu di dalam mencetak si jabang bayi, kalau Bapak Ibu itu suasana batinnya, suasana jasmaninya, ketika dia tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka yang diturunkan, bayi yang diturunkan nanti, itu hasilnya juga kurang baik. Di dalam ajaran Sabda Dharma, itu mengajarkan bahwa setiap manusia, atau setiap pengantin baru, begitu, ketika ingin melakukan hubungan biologis, karena dia sudah disahkan kawin, begitu, maka diusahakan watak, sikap, laku, itu harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan atau keluhuran. Supaya di dalam 3 unsur tadi, ketika ini menjadi manusia yang ada di dalam kandungan ibu atau di dalam rahim ibu yang wujudnya namanya sikut, maka itu akan menjadi calon-calon satria utomo, menjadi orang-orang calon orang luhur begitu. Nah, ini dipengaruhi oleh 3 unsur tadi, 3 putih tadi, tiga. Jadi di dalam diri kita ini juga sangat dipengaruhi oleh gen orang tua kita. Lalu Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kalau saya menyampaikan bahwa ini adalah asal mula manusia menurut konsepnya ajaran Quran dan Sabda Dharma dan ajaran pengait kepercayaan pada umumnya, lalu yang penting adalah setelah kita menjadi seorang manusia, dilahirkan dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua, ini yang penting adalah bagaimana kita menjadi manfaat bagi orang lain. Ya kalau menjadi anak-anak, ya manut kepada orang tua, tugasnya adalah belajar, ya belajar yang tekun. Kalau menjadi seorang remaja, ya menjadi remaja yang baik.
kalau menjadi orang dewasa atau menjadi orang tua, jadilah orang tua yang baik. Sebab anak-anak sekarang ini, kalau saya melihat, rusaknya dunia ini kadang-kadang juga dari orang tua, karena orang tua itu kadang ini mohon maaf, hanya bisa bercerita, hanya bisa menyampaikan, hanya bisa ngomong, tetapi tidak dibarengi dengan sikap perilaku yang luhur. Maka ketika anaknya nanti rusak, itu jangan menyalahkan anaknya. Yang dilihat adalah introspeksi atau mawas diri pada diri kita. Ketika dia bisa mawas diri, maka orang tua akan menjadi orang tua yang baik dan bisa dicontoh oleh anak-anak sekarang. Lalu Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, saya akan menyampaikan bahwa di dalam konsep kita mengendalikan saudara tadi, kalau tadi saya kusir mengendalikan kuda, itu caranya di Sabto Dharma ya dengan cara ini, dengan cara sujud ini. Kalau laki-laki bersila, kalau perempuan timpuh, begitu. Nah, gitu. Lalu setelah itu, tahapan yang kedua dia akan membungkuk seperti ini. Ya. Nah, itu adalah cara untuk melakukan mawas diri terhadap kehidupan kita. Nah, ini harus dilakukan 1 hari minimal 1 kali, karena ajaran sujudnya Sabto Dharma itu ya nun sewu, karena kita mengendalikan nafsu, mengendalikan unsur hitam, merah, kuning, putih tadi, maka sujudnya agak lama, relatif lama, karena itu kita kendalikan rasa ini, dan ketika yang namanya suwung, ketika saudara nafsu ini sudah kita kendalikan, yang ada adalah hanya rasa suwung itu kosong, karena di dalam kehidupan ini, masyarakat penghayat kepercayaan khususnya Sabto Dharma, mengenal Tuhan itu bisa dikenal ketika kita suwung, ketika kita betul-betul kosong, yang ada hanya cahaya, yang ada adalah kehidupan yang bahagia, kehidupan yang sentosa dalam diri kita, karena diri kita tidak dikuasai oleh nafsu. Nah, ini sangkan paraning. Lalu, kita mau apa di dalam kehidupan ini? Kalau orang sudah bisa mengendalikan nafsu dirinya yang ada di dalam pribadi, yang diwujudkan dengan 11 saudara tadi, maka di dalam kehidupan kita akan bisa mendharma baktikan kehidupan kita. Kita akan bermanfaat dalam kehidupan ini karena suasana COVID. Nah, ini apa yang harus dilakukan oleh warga Sabto Dharma? Nah, ini yang dilakukan yang pertama kali adalah kita melakukan sujud permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, kita melakukan edaran kepada warga Sabto Dharma seluruh Indonesia bahwa dalam menghadapi COVID ini kita melakukan sujud di rumah kita masing-masing sesuai dengan anjuran pemerintah, lalu kita satukan tekad dan niat kita. Nah, ini karena, mohon maaf ini, karena ajaran warga Sabto Dharma sudah berkembang di seluruh Indonesia, kita tentukan jamnya. Selama 3 hari, bahkan ada yang sampai 7 hari. Itu jamnya adalah jam 7, jam 9, jam 11. Jadi 1 hari itu 3 kali sujudan malam, jam 7, jam 9, jam 11 malam. Kita memohon kepada Yang Maha Kuasa, agar bangsa ini, masyarakat Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia diberikan kekuatan. Yaitu wujudnya adalah sujud yang tadi saya berikan contoh tadi. Lalu yang kedua, kita harus tanggap insasmito kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, karena memang dampak dari COVID ini terutama dampak ekonomi. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, edaran yang kami sampaikan kepada seluruh pengurus warga Sabto Dharma di Indonesia, seluruh Indonesia, agar kita tanggap insasmito, kita membantu saudara kita, kawan kita, yang mereka terlihat bahwa mereka sangat membutuhkan ekonomi, ini harus dibantu. Jangan alasan tidak mempunyai uang. Nah, jadi ini harus dharma yang harus wajib dilakukan. Karena Bapak Ibu, saya prihatin kemarin di Kepran itu ada yang satu keluarga itu bunuh diri gara-gara pengaruh dari ekonomi ini. Lalu yang ketiga, setelah doa kita bisa laksanakan, dapat laksanakan, terus kita membantu orang lain,
Lalu yang ketiga adalah kita menjadikan contoh kepada keluarga kita di masing-masing rumah, lingkungan RT RW kita, yaitu melakukan dan melaksanakan perintah dari aturan-aturan pemerintah yang namanya PSBB. Kita pakai masker, kita cuci tangan, kita menjaga jarak. Lah ini. Sebab ini saya melihat banyak orang-orang yang tadi, jobrio atau sombong tadi. Mereka nggak memperdulikan aturan itu, wes nyowo itu tergantung Gusti Allah gitu. Lah ini yang akhirnya COVID ini nggak tambah turun kalau di Jawa Timur, tambah naik ya karena banyak orang-orang yang jobrio tadi. Ya tidak memberikan contoh yang baik. Jadi ketiga hal ini Bapak Ibu yang sudah kita lakukan dan yang keempat adalah harmonisasi terhadap alam semesta. Jadi di dalam konsep Sato Darmo, COVID ini adalah wujud daripada harmonisasi alam semesta. Alam semesta melakukan recovery terhadap alam semesta itu sendiri. Ya, atau kalau di dalam handphone atau laptop atau komputer gitu, dia restart begitu, melakukan harmonisasi terhadap kehidupan alam semesta. Karena sebenarnya yang membutuhkan alam semesta itu adalah manusia. Tetapi karena sikap dan watak manusia yang melakukan hal-hal yang buruk tadi, maka dia ya seperti itu, akhirnya adanya COVID ini. Nah, ini adalah Purwo, Madya, dan terakhir adalah Wasono, kemana ketika kita akan pergi ketika Tuhan mengambil ruh kita atau nyawa kita. Nah, ini di dalam ajaran Sato Darmo ada alam yang namanya alam halus dan alam langgeng. Ya mohon maaf kalau saya mengilustrasikan alam halus itu alamnya, kalau bapak-bapak mungkin alamnya neraka, alam langgeng ini adalah alamnya kasuwargan, dan sebenarnya ada lagi alam satu yang di atasnya alam langgeng itu adalah alam penyatuan. Dia sudah, ketika dia di dalam kehidupannya bisa melaksanakan dharma, melaksanakan amal dengan baik sesuai dengan konsep ketuhanan, maka ruh yang asalnya dari nur cahaya Tuhan tadi akan kembali kepada cahaya Tuhan lagi. Dan Bapak Ibu, mohon maaf, itu waktunya agak panjang ini Pak Nuk dan Mas moderator. Ya mungkin itu nanti kalau ada hal-hal yang tidak berkenan atau mungkin ada hal yang belum jelas bisa didiskusikan. Matur nuwun atas waktunya dan saya selalu mohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga bapak-bapak yang mempunyai watak luhur di dalam grup ini yang dimotori oleh Pak Nuk dan kawan-kawan, Yang Maha Kuasa selalu memberikan anugerah dan tentunya memberikan rasa kebahagiaan dan kedamaian sampai alam yang lain. Matur nuwun, salam Pancasila, Rahayu.